Lanjutan pertanyaan berikutnya adalah dari Septiandi yang menanyakan tentang mineral yang membawa timah itu apa saja, terutama di Indonesia. Memang khususnya di Pulau Bangka paling banyak adalah mineralnya kasiterit, ya, yang SNO. Tetapi eh, tidak menutup kemungkinan mineral lain juga ada yang membawa, seperti stanit, ya, kemudian silindrit, ada frankait, ada canfialdit dan thialit. Cuma karena unsur senyawa terkandung dalam mineral yang saya sebutkan tadi cukup panjang, sehingga proses pemisahannya juga relatif lebih rumit dibanding dengan SNO2 atau kasiterit, karena SNO2 kasiterit cukup dengan peleburan, sedangkan mineral lain seperti thialit, Pb, Sn, S2 itu kan cukup rumit untuk memisahkan Pb-nya, kemudian sulfurnya, sehingga dilihat dari pemisahannya dan kandungannya juga tidak begitu banyak mineral lainnya, sehingga termasuk yang tidak begitu ekonomis untuk dilakukan pemisahan, sehingga yang bisa mendapatkan logam timah yang lebih ekonomis adalah SNO2 di kasiterit. Kemudian pertanyaannya Gustian, ya, terkait dengan mineral apa saja sudah saya jawab sebelumnya, tetapi ini selain timah, endapan Grayson tuh bisa bawa apa saja, ya. Kalau dilihat dari endapan Graysonnya sendiri, menurut penelitian sudah kami lakukan, biasanya mineral kayak seperti ya albit itu hadir karena dia Grayson itu adalah mineral-mineral yang primer juga hadir, terus muskopit biasanya juga hadir, biotit juga hadir. Terus kalau misalnya ada mineral yang alterasi, biasanya kuarsa yang berbentuk halus-halus, itu kuarsa. Kemudian ada juga mineral seperti klorid walaupun tidak banyak. Kemudian ada albit juga, untuk yang alterasinya juga ada selain yang primer. Kemudian ada mineral-mineral yang jarang sekali ditemui, misalnya kayak mineral ilmenit, maupun ada mineral selain ilmenit, muskopit yang memang sering-sering hadir. Terus untuk pertanyaan Ismu, endapan Grayson ini kan erat kaitannya dengan pembentukan dari tipe I dan tipe S. Granit mana yang membawa timah dan emas porfiri? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, granit tipe I dan tipe S itu adalah batuan granit itu bersifat asam. Secara teoritis memang tidak begitu ekonomis untuk membawa mineral lain kecuali mineral-mineral kasiterit, wolframit gitu ya, wolfram. Sehingga membawa timah mungkin, membawa emas butuh penelitian yang lebih lanjut, apalagi emas porfiri, karena biasanya emas porfiri itu batuannya bersifat basa atau intermediate, bukan yang bersifat asam. Terus untuk yang membawa timah, granit tipe mana? Kedua tipe ini bisa membawa timah, cuma khusus yang ada di Pulau Bangka di Indonesia umumnya itu yang tipe S, ya, karena tipe S itu adalah hubungan magmatiknya itu cuma melting dari kerak benua saja, sedangkan tipe I itu ada campuran dari kerak samudra, sehingga mungkin pengkayaannya tidak begitu intens. Tapi yang tipe IS itu memang dia yang melting adalah kerak benua, sehingga dia relatif lebih dominan unsur dari kandungan S-nya. Kemudian pertanyaan Darul Qutni, formasi Tanjung Genting. Formasi Tanjung Genting ini termasuk formasi batuannya tua,
Yang paling tua adalah pratersier, itu batuan kita adalah malihan pemali ya, kemudian di atasnya terendapkan Tanjung Genting. Kalau dilihat dari jenis batuannya, Tanjung Genting itulah batuan sedimen, kemungkinan batuan sedimen ini terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang lebih tua, kemudian dia mengalami proses sedimentasi dan akhirnya menjadi batuan baru. Makanya batuan sedimen itu terisi adalah rombakan-rombakan seperti pasir ya, banyaknya kuarsa, kemudian ada juga ditemukan fosil pada formasi Tanjung Genting ini. Jadi kalau formasi Tanjung Genting dia merupakan hasil lakukan dari batuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian Erika menanyakan tentang mineral mafic pada batu granit membawa timah. Mineral mafic itu kan mineral yang berwarna gelap, kemudian dia merupakan deret bawon yang sebelah kiri. Nah, di granit itu dia sebenarnya tidak hanya mineral mafic tapi mineral opak. Mineral opak ini tidak hanya mineral mafic saja, tapi mineral biji ya, mineral logam yang berwarna gelap, karena kita tahu logam itu biasanya berwarna gelap. Nah, untuk yang membawa timah itu kebanyakan adalah urat-urat polimetalik. Polimetalik ini kandungannya dominan besi, jadi dia ya banyaknya itu ada hematit, ada gotit, ya, ada ilmenit, ya. Jadi dominannya Fe. Nah, kalau mafic kan deret bawon sebelah kiri, olivin, mulai olivin sampai dengan biotit. Jadi agak berbeda memang antara mafic yang ada di batuan granit dengan yang di urat. Nah, biasanya yang di urat itu yang polimetalik, sedangkan yang di dalam batu granit memang mineral mafic. Tapi yang kaya akan timah itu biasanya yang urat polimetalik yang berasosiasi dengan kelompok mineral besi. Kemudian pertanyaan Reda terkait dengan batu granit yang ada di permukaan ya, dapan Grayson yang saya rasa ini sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya. Kalau granit di permukaan itu karena tadi ya sudah mengalami proses erosi yang jutaan tahun, kemudian endapan Grayson yang berwarna itu mineral sebenarnya temannya kasiter itu banyak sekali, ada 23 mineral ikutan ya kalau di dalam tabelnya yang selama ini sudah dilakukan penelitian. Kemudian tentang lokasi Bukit Monyet yang ditanyakan Sylvia, terisi urat-urat mineral kasiterit. Kemudian pertanyaannya, apakah endapan timah itu bisa bernilai ekonomis, kenapa tidak dilakukan penambangan? Selama kami melakukan penelitian di Bukit Monyet itu memang ada proses intrusi, kemudian menerobos batuan sedimen ya, itu nampak sekali dari singkapan batuannya, dan itu memang singkapan yang bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semua terkait dengan endapan Grayson. Nah, untuk mengatakan ekonomis itu kan butuh data eksplorasi yang lengkap, berapa kadar, kemudian kalau dilakukan penambangan berapa ton mineral yang didapat, terus berapa biaya produksinya. Nah, kalau dilihat di situ itu memang masih primer ya, belum tertransport atau lapuk tertransport intens itu belum, karena bentukannya juga masih bukit walaupun sudah mulai mengalami perubahan sifat dan tekstur batuannya, tapi belum dikatakan lapuk maksimal. Jadi untuk mengatakan ekonomis dilihat dari kadarnya juga tidak begitu signifikan, sehingga kalaupun dilakukan penambangan saya rasa tidak menghasilkan kasiterit atau logam timah yang banyak.
Walaupun di belakang dari Bukit Monyet itu ada bekas penambangan dan IUP PT Timah, tapi tidak begitu intens penambangannya karena juga mungkin kadarnya tidak begitu banyak. Jadi mengapa tidak dilakukan penambangan? Saya rasa potensinya lebih baik untuk dijadikan geowisata atau tempat wisata alam daripada penambangan. Terus pertanyaan Adri Elvan terkait dengan endapan timah primer atau sekunder yang ada di Bangka Belitung maupun Indonesia sama. Intinya endapan timah primer itu masih dalam batuannya, belum terlakukan, belum tertransport, walaupun lapuk tapi dia belum mengalami transport. Sedangkan yang sekunder dia sudah lepas dari batuan induknya, kemudian dia tertransport dan terakumulasi di cekungan-cekungan baik di pantai maupun di laut ataupun di laut. Kalau untuk Bangka Belitung mineralnya relatif sama, ikutannya juga sama, tetapi kalau dilihat dari kadarnya pasti setiap tempat itu berbeda-beda. Gitu. Jadi pengkayaan itu tidak sama karena apakah dia primer uratnya seberapa banyak yang mengandung kasiterit, kemudian kalau dia sekunder seberapa intens pelapukan dan seberapa terakumulasi di dalam cekungan. Jadi bisa jadi setiap daerah walaupun deketan atau berdampingan kadar atau jumlahnya tidak sama. Terus pertanyaan Asnan, umur granit berpengaruh terhadap penetapan garisan seperti kualitas. Ya, menurut saya umur batuan di Bangka Belitung ini relatif sama ya. Jadi tidak ada perbedaan umur yang signifikan antara granit yang ada di sini ya, relatif sama, sekitar 200 jutaan tahun, plus minusnya ada 200. Kalau udah hasil dating yang penelitian sudah dilakukan itu ada yang 250, ada 215, tapi kalau skala waktu geologi itu umurnya zamannya masih sama walaupun beda-beda 10 juta atau 5 jutaan tahun. Jadi mineralnya juga masih relatif sama, tidak ada pembedaan kualitas yang signifikan kecuali tadi ya endapan tipe I, granit tipe I dan tipe S, itu saja. Jadi karena sebenarnya tipe I dan tipe S itu karena dominannya adalah melting yang kerak yang mana, sehingga kalau dominannya kerak benua yang melting dia relatif lebih kaya, sedangkan kalau campuran biasanya dia lebih sedikit. Terus pertanyaan yang berikutnya ada pertanyaan Meliana terkait dengan pneumatolitik ya, bukan penuh ya, tapi pneumatolitik. Jadi dia tipe magmatik akhir itu adalah kita tahu mineral kuarsa itu dia mineral yang terbentuknya paling akhir. Karena dia mineral paling akhir, dia bisa lebih terakhir masuk ke dalam batuan-batuan yang diintrusi oleh granitnya tadi, sehingga kadang-kadang source granitnya di bawah tapi uratnya bisa masuk ke batuan yang di atas. Nah itu gradation itu seperti itu. Jadi batuan granitnya sebagai pembuka jalan untuk cairan magmatik itu yang lebih ringan itu naik ke permukaan dan mengisi batuan-batuan yang berpori, kemudian membentuklah urat-urat. Seperti itu untuk pneumatolitik dan late magmatik.